Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikud dayyan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal jan. Wa ashhadu bi annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa majjid wa karrim wa barik wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Yaqulul Maula 'azza wa jalla: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat ini saya Al-Fakir berpesan kepada diri saya dan mengajak kepada segenap sidang Jumat. Marilah kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap kesempatan, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bimtithalil awamir wa jitinabin nawahi, sekuat tenaga dan sebisa mungkin. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman yang senantiasa berupaya untuk berada di jalan ketakwaan ini, pada akhirnya ketika kita dijemput oleh kematian, kita dapat mengakhiri seluruh tugas-tugas kehidupan dengan husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan satu ujian bagi orang-orang yang beriman. Betapa banyak dari kalangan sahabat dulu yang sudah begitu beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan beriman dengan semua ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang kemudian tidak sedikit di antara para sahabat mengalami keraguan-raguan dengan berita Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang memang betul-betul memiliki kecerdasan dan memahami bagaimana uslub dari Al-Qur'an, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian secepat itu pula Sayyidina Abu Bakar menyatakan kepercayaannya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemudian beliau yaitu diberi gelar As-Siddiq, yaitu orang yang betul-betul tulus di dalam mempercayai apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam dua tempat. Yang pertama yaitu firman Allah yang berhubungan dengan Isra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan di dalam surat Al-Isra yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sedangkan peristiwa Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu disebutkan di dalam surat An-Najm mulai ayat 7 sampai ayat ke-18, di mana Allah firmankan wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumaruna 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidra ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayatihil kubra. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian banyak orang yang berpikir tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan menggunakan logika dimensi waktu, dimensi ruang, dimensi human scale time, yaitu waktu dalam skala manusia. Seandainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan sendiri, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan berpikir sebagaimana layaknya perjalanan manusia, yaitu menempuh suatu jarak dimulai dari satu tempat kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke tempat berikutnya. Berapa waktu yang diperlukan? Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat sendiri, melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan. Karena itu Al-Qur'an tidak menyatakan saraitu lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Akan tetapi yaitu Allah yang Maha Suci menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah lah sesungguhnya yang memberangkatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya tidak ada hukum yang berlaku kepada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tataran atau dalam dimensi kemanusiaan, termasuk juga dalam dimensi ruang dan waktu yang diberlakukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ringkasnya bahwasanya sunnatullah perjalanan yang harus memakan waktu sekian lama itu tidak berlaku untuk Isra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Mi'rajnya. Karena sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti hukum yang ada dan yang melekat kepada diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu qudratullah. Jadi bukan lagi sunnatullah yang berlaku pada saat terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, akan tetapi yang berlaku adalah qudratullah. Dan qudratullah itu adalah merupakan hukum yang tidak ada batasnya, di mana bumi dan langit, alam semesta ini berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi bukan merupakan hal yang mustahil
ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana langit dan bumi berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'rajnya secepat itu. Berikutnya yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini yaitu peristiwa Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjemput ibadah salat yang kemudian ini menjadi sebuah kewajiban bagi seorang mukallaf untuk menjalankannya. Tidak ada ibadah yang istimewa seperti salat. Semua ibadah-ibadah yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kewajiban dan bahkan termasuk larangan-larangan yang dilarang oleh Allah yang harus dihindari oleh manusia. Perintah dan larangan itu semuanya diturunkan dari langit melalui malaikat Jibril, diterimakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi salat ini adalah dijemput sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemudian salat ini kemudian menjadi imaduddin, menjadi tiang agama. Sehingga kemudian salat inilah yang kemudian dijadikan sebagai awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kemudian salat di dalam kehidupan seorang muslim dan seorang mukmin. Karena sejatinya bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pembuka amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilihat adalah salatnya. Lalu kemudian apakah Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah satu peristiwa yang hanya bisa dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara umatnya tidak akan mengalami peristiwa Isra seperti itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salatu mi'rajul muslim, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah merupakan mi'raj, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang melaksanakan salat maka dia harus mengalami yaitu mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan spiritual manusia yang mengaca kepada pengalaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mi'rajnya, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu perjalanan manusia sebagai khalaq, sebagai makhluk menuju kepada al-haq, menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini kemudian disebut dengan as-safar minal khalqi ilal haq. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, yaitu berada di tempat tidurnya layaknya makhluk, diberangkatkan menuju kepada al-haq, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya orang yang sholat juga begitu. Jadi ketika kita sebelum memulai sholat, sebelum melakukan sholat, maka dimensi kita, dimensi ruhani kita sesungguhnya yaitu berada di dimensi alam semesta. Akan tetapi ketika kita sudah memulainya yaitu dengan takbiratul ihram, maka sesungguhnya kita sudah melakukan perjalanan minal khalqi ilal haq. Selama sholat yang kita lakukan itulah sesungguhnya maka kita di dalam sholat itu harus melakukan perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan yang kedua yang disebut dengan perjalanan atau as-safar minal haqqi ilal haq, yaitu perjalanan di mana seseorang itu bertemu, berdialog, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ruang di mana manusia itu diperkenankan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan as-safar minal haqqi ilal haq. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah sampai di Sidratil Muntaha, ketika kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat yaitu suatu tempat di mana
dia bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, yaitu sedekat dua ujung busur. Maka disitulah sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam posisi as-safar minal haqqi ilal haqq. Setelah itu maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari dunia, yaitu ilahiyah tadi, rububiyah tadi, dari perjalanannya turun ke dunia kemanusiaan. Itulah yang kemudian disebut dengan as-safar minal haqqi ilal khalqi bil haqqi. Jadi turunnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk membawa kedamaian, untuk berbagi-bagi petunjuk dan kebahagiaan kepada sesama manusia. Maka sesungguhnya betapa agungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Idris yang kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keindahan surga, maka beliau tidak berkenan untuk kembali ke dunia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berkenan untuk kembali dunia dalam rangka yaitu berbagi-bagi petunjuk dan kebahagiaan kepada umatnya. Maka begitu juga orang yang telah melakukan sholat, ketika dia mengakhiri sholatnya yaitu dengan salam, sesungguhnya dia sudah melakukan perjalanan yaitu dari al-haq menuju al-khalqi, yaitu as-safar minal haq ilal khalqi. Maka perjalanan berikutnya yaitu as-safar minal khalqi ilal khalqi, yaitu perjalanan dari manusia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar sebagai sosok al-bashar, sebagai manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran kepada sesama manusia. Disinilah kemudian kalau kita memahami bahwa as-salatu mi'rajul mu'min atau as-salatu mi'rajul muslim, maka sesungguhnya makna atau jauhar daripada salat itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ketika seseorang betul-betul di dalam sholatnya melakukan 4 perjalanan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah betul bahwasanya sholat yang dilakukan oleh seseorang itu dapat menghindarkan orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar? Maka sekarang marilah kita uji, siapakah sesungguhnya kalau kemudian orang melakukan sholat, lalu kemudian sholatnya tidak bisa menangkal perbuatan keji dan perbuatan mungkar, siapakah sesungguhnya yang berbohong? Apakah kemudian Allah yang berfirman yang berbohong atau manusianya yang berbohong? Na'udzubillah kalau kemudian dia mengatakan bahwa Allah yang berbohong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana masing-masing dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga misalnya seperti air. Air adalah memiliki karakternya. Begitu juga salat memiliki karakternya. Karakter daripada air, 1 gelas air bersih, 1 gelas air murni, 1 gelas air putih dapat menghilangkan rasa dahaga atau setidaknya mengurangi rasa dahaga bagi orang yang haus. Lalu kemudian ketika seseorang menyatakan saya sudah minum air putih, lalu kemudian orang yang haus, orang yang dahaga, kemudian dia mengatakan saya sudah minum air 1 gelas, tetapi dahagaku, hausku tidak hilang, maka siapa yang berbohong? Apakah airnya yang berbohong? Tidak mungkin. Pasti dia yang berbohong atau dia belum minum air. Maka dengan demikian pula yaitu sholat. Jadi ketika sholat dilakukan, akan tetapi sholatnya belum bisa mencegah dari al-fahsya wal munkar, maka sesungguhnya orang itu belum sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kekuatan untuk senantiasa menjaga sholat kita, menjaga ibadah kita, menjaga sholat dan ibadah anak dan keluarga kita dan kerabat-kerabat kita, sehingga pada saat dijemput oleh kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.